Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Uki di channel Belajar Pemrograman, tempat di mana belajar pemrograman jadi lebih jelas, mudah, dan menyenangkan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Di video kali ini kita masih melanjutkan belajar kita membuat game Tappyplane dengan Scratch ya, yaitu menampilkan perolehan medali dan tombol restart. Tampilan ini muncul ketika permainan berakhir saat pesawat player menabrak rintangan. Ada dua jenis medali dalam game ini, yaitu jika skor lebih dari 200 maka diperoleh medali emas, selain itu perunggu. Sedangkan tombol restart digunakan untuk memulai lagi permainan. Video sebelumnya yang membahas tentang skor bonus dapat ditonton lewat link yang disertakan di pojok kanan atas. Ayo kita lanjutkan. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kami ingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar terus dapat mengikuti video-video menarik lainnya dari channel Belajar Pemrograman. Pertama-tama kita akan menambahkan terlebih dahulu sprite papan, di mana sprite papan ini nanti digunakan untuk meletakkan atau sebagai tempat untuk menampilkan medali dan tombol restart ya. Kita tambahkan dulu papannya, pilih sprite, kemudian lukis. Setelah itu kita pilih kostum, unggah kostum, download, kemudian ini saya pilih di folder saya ya, game Tappyplane. Kemudian di sini ada folder PNG, di dalam folder PNG ada folder UI. Kita pilih di sini file gambar dengan nama UIBG ya, UIBG ini kita pilih, kemudian kita open. Setelah itu sesuaikan ke vektor, pastikan gambarnya ada di tengah-tengah begini ya, kemudian atau sprite-nya berada di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita sesuaikan ukurannya ya, ukurannya kita sesuaikan kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Kalau terlalu besar kita kecilkan sedikit. Oke, seperti ini. Kemudian kita letakkan dulu di posisi X-nya ini 0, kemudian Y-nya 0. Lalu kita akan mengatur posisi Z-nya ya, agar tidak menutupi tulis sprite game over. Di sini kan ada sprite game over ya, di bawahnya di sini. Nah, itu ada script game over. Kita turunkan ya nanti untuk Y-nya kira-kira di posisi kalau minus 30 ya, minus 30 seperti ini, 35 ya, negatif 35. Baik, kemudian kita menuju ke sprite game over. Sprite game overnya kita naikkan sedikit ya, kira-kira Z-nya ya, berarti ya Z-nya itu kalau misalkan 35 kurang ya 40, mungkin 40 kurang sedikit 45 kira-kira. Nah, kira-kira 45 seperti ini ya. Kalau sudah terlihat seperti ini, kita menuju ke sprite game over terlebih dahulu ya, sprite game over, kemudian menuju ke kode. Di sini untuk kode programnya di sprite game over itu kita tambahkan ya, ini kode program ketika bendera hijau diklik sebelum disembunyikan. Di sini kita atur untuk tempatnya itu pergi ke 0 X0 Z45 ya, X0 Z45. Kemudian kita kembali ke sprite papan. Di sini sprite papannya kita ubah dulu namanya ya, ini masih sprite 1, kita ganti menjadi papan, enter. Kemudian di bagian kode programnya ya, kode program sprite papan, kontrol atau kejadian ya, kejadian ketika bendera hijau diklik maka kita arahkan dia ke X0 Y negatif 35 ya. Di sini kita menuju ke gerakan, kemudian kita pilih ini pergi ke 0 negatif 35, udah benar. Kemudian pada saat dijalankan programnya maka
di sini kita sembunyikan terlebih dahulu ya. Kita sembunyikan terlebih dahulu. Ya. Dia nanti akan muncul ketika ya game over atau permainan diakhiri. Kita menuju sekarang ke pesawat. Pesawatnya ini kita tempatkan. Ini masih kita menuju ke papan ya. Papannya kita kembalikan ke 0,0 dulu. Ya. Kemudian tadi bukan 0,0 ya, tapi 0 negatif 35. Negatif 35. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sprite pesawatnya itu kira-kira berada di sini ya. Di sini tuh kira-kira ya negatif 135, kemudian atau negatif 130. Ya, negatif 130, kemudian untuk Z-nya sendiri negatif 35. Ya, seperti ini. Atau kalau kurang turun ya kita kasih negatif 40. Nah, seperti ini. Ya, negatif 35 aja coba. Nanti kalau misalkan kurang turun kita turunkan. Ya, seperti itu. Kemudian kita menuju ke sprite pesawat. Kita pastikan bahwa pada saat dia itu game over ya, dimana ketika aku menerima pesan kalah dari sprite game over, ini kan dia sprite game over itu kan menyiarkan ini ya, menyiarkan pesan kalah. Ya, ini di sini ketika aku menerima kalah, di sini mengarah ke negatif 130, negatif 35. Jadi X-nya itu adalah negatif 130, untuk Z-nya negatif 35. Negatif 35. Kemudian, nah, setelah kita sesuaikan seperti ini, kemudian kita menuju ke sprite papan ya, ke sprite papan untuk menampilkan sprite-nya papan ini ketika game over atau permainan berakhir ya. Seperti ini ya. Jadi kita menuju sprite game over. Di sini kan ada siarkan kalah ya, siarkan atau broadcast kalah. Maka ketika papan ini di kejadian ya, ketika papannya sprite papan itu menerima kalah ya, menerima kalah, maka apa yang terjadi? Karena di sini sudah kita sesuaikan ya, atau kita set untuk tempatnya itu di X0 Y negatif 35, maka di sini langsung kita tampilkan saja. Tampilkan. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian kalau ini kita jalankan sekarang, programnya kita run, maka seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu ya. Kalau dia menabrak, maka game over. Di sini ada papan pesawatnya di sini. Tapi di sini ada yang aneh ya, bintang-bintangnya masih bertebaran di sini. Nah, ini bintang-bintangnya akan kita hapus terlebih dahulu ya. Jadi membuat bintangnya ini untuk membuat klonnya itu kita hentikan, kemudian bintangnya yang ada di layar kita hapus. Itu seperti pada saat kita menghentikan pembuatan klon dan menghapus klon di bagian sprite rintangan ya, sprite rintangan seperti ini. Nah, ketika aku menerima menabrak, maka berhenti script lain di sprite ini, kemudian hapus klon ini. Sama seperti itu di bintangnya. Menuju ke sprite bintang, ketika menerima pesan menabrak dari pesawat ya, menabrak itu kan dari pesawat. Ini kan siarkan menabrak di sprite pesawatnya. Kita menuju ke bintang sekarang. Kejadian ketika aku menerima pesan menabrak, maka yang pertama itu adalah hentikan semua script yang ada di sini selain ini ya, selain script ini, blok ini ketika aku menerima menabrak ini. Jadi di sini ada di kontrol, kemudian berhenti script lain di sprite ini, kemudian setelah itu hapus klon ini. Nah, hapus klon ini.
Setelah itu kita coba dulu, kita run programnya. Kalau menabrak, ya kita coba ya, kalau menabrak seperti itu, yuk menabrak. Nah, seperti ini, bintangnya sudah tidak terlihat ya. Kemudian di sini pesawatnya ini akan menampilkan pesan skor yang kita peroleh ya, skor yang player peroleh selama permainan. Dimana pesannya itu nanti tidak ditampilkan terus-menerus, tetapi ditampilkan selama 2 atau 3 detik. Kita coba nanti 2 detik ya, 2 second. Kita hentikan, kemudian kita minimize, kita menuju ke pesawat, ke sprite pesawat. Kemudian di sini ya, ketika aku menerima kalah ya, jadi di bagian blok ketika aku menerima kalah, maka di sini kita masukkan ini kode di bagian tampilan, kemudian di sini kita katakannya itu adalah selama 2 detik ya, selama 2 detik. Ini kita minimas ya, kita minimas biar lega tampilannya. Operator kita pakai gabungkan. Di sini skor kamu spasi, kemudian tampilkan skor yang disimpan dalam variabel skor. Nah, seperti ini. Masukkan ke katakan, kemudian di sini kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Kita maximize, kemudian kita run. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat kalau di sini skor kamu 40. Nah, selama 2 detik ya. Nanti kalau terlalu singkat ya bisa ditambah waktunya berapa detik ya. Kemudian kita hentikan ya, kita tambah selama 3 detik ya. 3 detik kita tambah selama 3 detik di sini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan atau menampilkan medali ya, dimana medalinya itu nanti terletak di sebelah kanan sini ya. Di sini ada pesawat, kemudian di sebelah kanannya di sini nanti ada medalinya, dimana medalinya itu hanya ada 2, yaitu perunggu dan emas ya, seperti itu. Kita menuju ke sini ya, menambahkan medalinya terlebih dahulu. Pilih sprite, kemudian lukis, kemudian pilih kostum, unggah kostum. Kita menuju ke PNG tadi ya, UI, folder UI tadi. Di sini ada medali perunggu dan medali emas ya, yang kita gunakan 2 medali ini, medali emas dan perunggu. Ini kita pilih, kemudian kita open. Di sini untuk medali emasnya kita letakkan di atas ya, kita klik kemudian tahan, kemudian kita geser ke atas seperti ini. Kemudian yang kostum kosong ini kita pilih, kemudian kita hapus ya, kita letakkan di tengah-tengah ya, di sini ya, kita sesuaikan vektor, kemudian kita letakkan di tengah-tengah. Demikian juga untuk yang perunggunya kita letakkan tengah-tengah ya. Setelah itu ya, ini posisinya ya, sekarang ya, posisinya kira-kira ada di mana. Ini kita ukurannya kita sesuaikan dulu. Kalau ini kan terlalu besar ya, kita sesuaikan misalkan 45%-nya terlalu besar ya. Kalau 30 terlalu kecil ya, 35. Kemudian posisinya, kalau pesawatnya tadi ada di negatif 130, negatif 35, berarti ya posisi Y-nya sama ya, negatif 35, sama dengan sprite pesawat, tetapi nanti untuk X-nya kita sesuaikan ya. Sprite ini, sprite kosong ini kita hapus ya, kita hapus. Kemudian sprite-nya ini kita namakan apa ini? Sprite-nya kita namakan medali. Setelah itu kita letakkan di Y-nya itu negatif 35, untuk X-nya negatif
bukan negatif ya, di sana sudah positif, berarti kira-kira kalau 50 masih kurang 125. Nah seperti itu, 125 ya, kira-kira di situ ya, pas ya. Setelah itu kita menuju ke kode program untuk medalinya. Kita klik sprite medali, kemudian di bagian kode di sini kita pilih kejadian. Ketika bendera hijau diklik, maka posisinya di sini ya, 125 minus atau negatif 35. Gerakan pergi ke 125 negatif 35 sudah pas. Terus kemudian tampilannya kita sembunyikan. Nah, kita sembunyikan. Nah, nanti dia akan tampil ketika menerima pesan kalah dari game over ya, menerima pesan kalah dari game over. Baik, ini kita kembali ke medali, kemudian kejadian ketika menerima pesan kalah ya, ketika menerima pesan kalah maka sebelum ditampilkan maka di sini ada dua kondisi ya, karena tadi kan ada dua kostum ya, emas dan perunggu ya, maka kondisinya itu kita kontrol dengan if else, jika dan jika tidak ya, jika dan jika tidak. Jika ini nanti kalau persyaratannya terpenuhi, selain itu yang tidak, jika tidak ini jika persyaratannya atau kondisinya ini tidak terpenuhi. Di sini operator kita gunakan operator lebih dari. Jika kita kan menggunakan skor ya, skornya itu dari skor sprite pesawat ya, dimana skor sprite pesawat ini di video sebelumnya itu kalau tidak salah kita membuat variabelnya itu variabel lokal atau variabel yang hanya bisa digunakan di sprite pesawat ini saja. Maka ini harus kita sesuaikan dulu ya. Untuk skor pesawatnya kita hapus dulu, klik kanan skor ini ya, variabel skor kita klik kanan, kemudian hapus variabel skor ya, hapus penggunaan 4 variabel skor ini. Oke, kita hapus dulu, kemudian kita buat variabel skor baru ya. Setelah itu dengan mengklik buat sebuah variabel, kemudian kita beri namanya skor untuk semua sprite, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita inisiasikan terlebih dahulu di sini. Ketika bendera hijau diklik, kita pilih atur ya, atur di sini, atur skor ke 0. Kemudian ketika aku menerima tambah skor, maka di sini skornya itu adalah ubah skor 10 ya kalau skornya. Kemudian untuk bonus, ketika aku menerima tambah bonus 5 ya, ubah untuk variabel skor sebesar 5 karena bonus ya. Nah setelah itu kita menuju ke medali ya. Setelah itu ya kita menuju ke medali. Coba untuk skornya yang di tadi, yang di sini yang ditampilkan, di sini enggak ada ya. Ini gabungkan skor kamu. Ini belum ya, karena tadi variabelnya kita hapus ya. Sekarang kita tambahkan ketika aku menerima kalah ini ya, untuk menampilkan ketika pesawatnya itu ada di sini ya. Ketika ada di sini di papan ini ya, pada saat game over ini, dengan menampilkan skornya di sini, skor kamu berapa gitu kan. Tadi di sini kita kasih variabelnya skor. Setelah itu kita menuju ke medali. Nah ketika aku menerima kalah, jika skornya itu kurang dari 200 ya, kurang dari 200 ya, kurang dari ya di sini ya. Sebenarnya bisa menggunakan kurang dari atau lebih dari. Kalau menggunakan lebih dari berarti ya begini, kita gunakan lebih dari skor lebih dari 200, maka ya lebih dari 200 maka ya kita kasih tampilan ganti kostum ke
lebih dari 200 berarti medalinya adalah gold ya, medali emas. Ini seperti yang medal gold ya, medal gold ini yang itu. Kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka ya ganti kostumnya ke, ini kita gandakan aja ya, ganti kostumnya ke medal bronze. Setelah itu baru ditampilkan, show atau tampilkan. Nah seperti ini ya. Coba programnya ini kita maximize, kemudian kita gini kan, kita coba. Kalau skornya kurang dari 200 ya tadi ya, berarti ya, nah di sini bronze ya. Ya, bukan kurang dari 200 ya, tetapi di sini kan tadi kondisinya itu adalah lebih dari 200. Kalau skornya di sini 200, maka ya tetap masih memperoleh medali bronze ya nanti ya. Kalau misalkan lebih dari 200, misalkan 205 atau 210, maka medalnya atau medalinya menjadi yang diperoleh itu adalah emas ya, seperti itu. Kalau 200 ya masih perunggu, karena di sini kondisinya itu skornya lebih dari 200. Kalau masih 200 jadi kan ini belum terpenuhi, tetap memperoleh medali perunggu. Untuk mencoba ini kita kasih skornya 100 gitu aja ya, biar tidak terlalu lama nyobanya. Kita hentikan, kita coba. Melewati rintangan sebanyak kira-kira 10 ya. Sudah dapat bonus juga, kurang 2 rintangan ya, seperti ini. Nah ini kan di sini jadi emas, skor kamu 115. Oke, begitu ya. Ini sudah, kita kembalikan dulu spread medali di sini 200 ya, biar lebih tantangannya lebih seru ya, lebih menantang lagi. Atau kalau kurang ya bisa ditambah lagi skornya berapa di sini, baru nanti memperoleh medali emas. Begitu. Kemudian kita akan menambahkan ini ya, tombol atau button untuk restart ya. Tombol atau button untuk restart. Kita di sini tombolnya itu ada dua, yaitu tombol berwarna emas dan tombol berwarna abu-abu. Tetapi untuk tombol berwarna abu-abunya belum disediakan ya di sini. Coba kita pilih ya di sini, pilih sprite, kemudian lukis. Di sini kita pilih kostum, unggah kostum. Nah di sini game, folder game. Kemudian TP plane, PNG, UI. Di sini kita gunakan buat button lark ini ya, atau kita gunakan yang button small juga boleh ya, button small juga boleh. Tapi di sini buttonnya itu, nah di sini sebelumnya saya sudah membuat button lark gray ya, atau kita gunakan button ini aja. Ini cara membuatnya bagaimana? Sebenarnya membuatnya mudah ya di sini ya. Ini sebelumnya sudah saya ubah, caranya mudah. Caranya itu adalah dengan cara ini, menggunakan gem, kita open filenya, kemudian kita cari dulu ya filenya di bagian game, kemudian TP plane, PNG, kemudian UI. Di sini ada button lark ini ya. Nah caranya itu, ini kita open ya, caranya itu adalah dengan cara tinggal image, menu image ya, kemudian mode. Nah kita pilih grayscale. Nah seperti ini. Baru nanti di sini kita export file, kemudian export as, kemudian dinamakan apa di sini. Tadi di sini saya namakan button lark gray ya, button lark gray, seperti itu. Ini PNG-nya kita hilangkan, select file type,
File type-nya ini adalah kita pilih yang PNG image, kemudian export, replace karena sudah ada file sebelumnya ya, kemudian export ya. Setelah itu ini sudah selesai, kita close, discharge. Kemudian kita tambahkan sekarang unggah kostum, game, TP plane, PNG, UI. Nah, kita pilih yang dua ini. Kita pilih dua ini, kemudian open. Nah, ini yang kosong kita klik, kemudian kita hapus ya. Nah, sekarang ada dua button ini. Ya, ada dua button ini. Ini kita sesuaikan vektor ya. Kemudian kita pastikan di tengah. Kita kecilkan ya. Kita kecilkan kira-kira segini. Ya, kira-kira segini. Terlalu kecil enggak ini? Kalau terlalu kecil agak dibesarkan sedikit ya. Ya, segini kira-kira. Kemudian ini kita kasih, atau kalau terlalu besar ya kita gini kan. Oke. Baik, seperti ini ya. Kemudian ini kita posisikan di 0,0. Nanti kita turunkan ya, kira-kira berapa, turunkan jadi negatif 100. Oh, terlalu turun ya. Negatif 40 terlalu naik, kurang turun, negatif 50, negatif 60 ya, seperti ini. Kemudian kita kasih tulisan restart ya di sini ya. Kita kasih tulisan restart. Ya, warnanya kira-kira saya kasih warna ini aja. Ya, seperti itu. Kita kasih tulisan restart. Ya, restart seperti itu. Kemudian kita letakkan di tengah-tengah seperti ini. Ya, selanjutnya kita pilih yang untuk button warna grey ini ya, warna grey. Sebelumnya ini kita pilih buttonnya yang warna emas dulu, kemudian kita klik gini aja, kemudian kita copy, Ctrl C, kemudian kita menuju ke bagian yang sprite ini ya, kostum yang kedua ini, button warna grey, kita copy ya, kita copy. Kemudian ini kita klik yang button grey-nya, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Nah, kira-kira segini. Sama ya, kira-kira sama dengan yang warna emasnya itu. Ya, kira-kira sama dengan yang warna emasnya. Yang button warna emas. Kemudian yang button warna emas kita hapus. Kita klik yang button warna emas, kemudian kita del. Nah, seperti ini. Kita pastikan di tengah-tengah lagi. Kemudian untuk tulisan restartnya kita copy aja ya. Copy, kita klik tulisan restart, kemudian Ctrl C. Kita menuju ke kostum yang button grey, Ctrl V. Kemudian pastikan ada di tengah-tengah. Tapi ini warna restartnya kita ganti ya. Kita ganti dengan warna warnanya kita pilih ya, kemudian warnanya kita ganti. Warnanya kita ganti warna ya, warna agak hitam gitu ya. Hitam tapi tidak hitam banget ya. Agak keabu-abuan. Ya, kira-kira seperti itu. Ini yang nanti digunakan untuk menunjukkan bahwa tombol restartnya itu belum bisa diklik ya, tombol restartnya belum bisa diklik. Oke, sekarang ya kita sudah mempunyai dua tombol itu. Kita menuju ke kode. Untuk yang pertama kali dia di run atau diklik bendera hijau, maka ketika pertama kali diklik maka menuju ke ini ya, X0 Y negatif 60 ya, X0 Y negatif 60, benar ya. Kemudian tampilannya kita sembunyikan. Nah,
Kemudian ketika menerima, ya seperti yang di ini tadi ya medali ya, dia menerima pesan kalah dari game over, dari sprite game over. Nah, oh ini nama sprite-nya ini kita ganti dulu ya, sprite untuk button restart-nya ini atau tombol restart-nya. Tombol restart ya seperti ini. Kemudian kejadian ketika aku menerima kalah, maka tampilkan ya, tampilkan ini tampilan, kemudian kita tampilkan. Setelah itu, tapi sebelumnya itu kita tampilkan untuk yang brown dulu ya, yang grey dulu ya, kostum yang grey ya, kostum yang grey. Kita tampilkan kostum yang grey dulu, tampilan di sini ganti kostum ke button light grey. Kemudian ganti tunggu dulu kira-kira, tunggu dulu, control wait, tunggu selama berapa detik. Ini tunggunya seperti yang ini tadi ya, di bagian pesawat, sprite pesawat. Di sini tunggunya untuk menampilkan ini, menampilkan pesannya ini berapa detik tadi. Nah ini katakan ini untuk menampilkan skormu tadi ya, ini kan 3 detik. Maka di sini untuk tunggunya menjadi dari grey menjadi tombol emas itu ditunggu selama 3 detik juga ya, 3 detik ya, seperti itu. Baru ganti kostum ke ini, kita buang ya, kita ganti kostum ke emas, button lock ya. Kita coba sekarang, kita coba kalau game over. Nah seperti ini. Nah di sini jadi tombol emas seperti ini. Ini nanti bisa diklik ya, bisa diklik. Oh ini skornya masih seperti ini ya, kita ganti dulu. Ini jadi tampilan besar, kita letakkan di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita buat untuk restartnya ya, untuk restartnya ya, untuk restartnya itu gini. Ketika button ini diklik ya, ketika sprite ini diklik ya, jadi kita gunakan ini ketika sprite diklik, kontrol kejadian ya, ketika sprite ini diklik ya, ketika sprite ini diklik. Kemudian kita kasih kontrol if ya, if, jika ya, jika apa? Jika di sini kita gunakan operator sama dengan, kemudian kita kasih tampilannya itu angka kostum. Jika tombolnya ini kostumnya itu yang satu itu yang berwarna ini ya, yang berwarna emas ini ya. Jadi kalau buttonnya jika angka kostumnya itu yang satu, di mana angka kostum yang satu ini adalah button yang kuning atau emas ini ya, seperti itu kan. Oke, ini angka ya, angka kostum sama dengan 1 ya, angka kostum sama dengan 1, di mana angka kostum 1 itu yang emas ini ya, yang emas ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah siarkan kejadian ya, ya benar, siarkan
siarkan pesannya itu adalah mulai. Mulai ya, mulai. Oke. Jadi mulai permainan lagi ya. Mulai permainannya lagi. Baik, seperti itu ya. Oke, ini tadi belum terjadi apa-apa ya, nanti akan pesannya belum diterima oleh sprite yang lain ya. Jadi belum terjadi apa-apa nanti. Ya, belum terjadi apa-apa. Kalau diklik belum terjadi apa-apa. Nah, ini belum bisa diklik. Ini juga belum bisa diklik karena belum digunakan oleh yang lain. Ya. Belum digunakan yang lain. Ya, ini begini. Nabrak. Nah, seperti ini. Ya, baik. Kita sekarang akan menuju ke ketika tombol restart itu tadi kan menyiarkan mulai, ketika sprite yang lain menerima broadcast atau pesan mulai. Kita mulai ke pesawat dulu. Ke bagian yang pesawat, ini kita minimize dulu ya. Jadi ke bagian yang pesawat kita akan yang di sini kendalikan. Jadi kan yang penting itu kan yang ini. Kalau yang di pesawat itu kan adalah yang ini. Kalau mulai lagi maka ya dia akan pergi ke ini, pergi ke X negatif 155. Kemudian 0 dan seterusnya, dan ini juga untuk menggerakkan pesawatnya lagi naik turun itu ya. Nah, jadi di sini ada dua blok yang perlu kita gunakan secara berulang ketika permainan sedang dimulai dan ketika tombol restart diklik ya. Ini, tapi kita tidak akan menggunakan atau tidak membuat program lagi sebanyak ini ya, jadi tidak efektif nanti. Yang paling mudah atau yang paling efektif adalah kita membuat blok program nanti yang bisa digunakan secara berulang ya. Kita membuat blok program sendiri, terus kemudian nanti bisa digunakan secara berulang. Atau kalau di dalam programan itu dinamakan dengan function ya, function. Jadi function itu bagian dari program yang mempunyai fungsi tertentu nanti yang dia itu bisa digunakan secara berulang ya. Ya mudahnya seperti itu. Ya. Ini kita ketika diklik ini kita letakkan di atas dulu. Kemudian kita akan membuat blok. Baik, yang pertama kali kita akan membuat blok yang kita namakan dengan kendali pesawat. Ini nanti blok yang digunakan untuk mengendalikan pesawat yang ini ya, yang blok ini ya, untuk mengendalikan pesawat ya. Jika spasi atau mouse ditekan itu kan untuk mengendalikan pesawat naik turun begitu kan. Jadi ini kita kasih di sini, kita taruh di sini dulu ya. Wah, ini agak karena programnya sudah semakin kompleks, ini kita taruh di sini. Kemudian untuk yang pergi ke lapisan depan dan seterusnya ini kita buat bloknya lagi dengan nama misalkan posisi pesawat ya, posisi pesawat mula-mula, gitu aja, posisi pesawat mula-mula ya. Ini kita letakkan di sini. Nah, ketika bendera hijau ini diklik ya, ketika bendera hijau ini diklik, maka dia akan menjalankan dua fungsi tadi, dua blok tadi ya. Dua blok yang pertama itu adalah posisi pesawat mula-mula dan kendali pesawat ya. Demikian juga ketika dia menerima pesan dari atau broadcast dari ini, dari tombol restart ya, yaitu siarkan mulai ini ya. Jadi kita kembali lagi ke bagian pesawat. Ketika pesawat itu menerima pesan ya, menerima pesan mulai ya, maka ada dua ya di sini ya, pesan mulainya itu ada dua yang dijalankan itu ada dua, yaitu
posisi pesawat mula-mula dan kendali pesawat ya. Jadi di sini ketika menerima lagi, di sini mulai ya. Apa itu? Yang pertama itu adalah blok saya, posisi pesawat mula-mula, kemudian yang berikutnya kendali pesawat. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian kita coba dulu sekarang. Kita coba dulu. Kalau ini kita tabrakkan dulu aja ya langsung ya, biar nggak terlalu lama. Nah ini kalau kita restart, nah ini kan bisa kita kendalikan ya, kita kendalikan sekarang pesawatnya sudah bisa kita kendalikan. Tetapi untuk bintang dan rintangannya belum ya, kita belum sampai ke sana. Oke, kita stop dulu. Sekarang kita menuju ke bagian background dulu. Background dulu, ini juga gitu caranya. Ini kita pisahkan, kemudian kita kasih blok ya. Buat sebuah blok, kita namakan blok apa? Animasi background ya, seperti ini, animasi background. Kemudian kita klik OK. Ini animasi backgroundnya kita letakkan di sini ya. Kemudian ketika bendera hijau diklik, maka akan menjalankan animasi background ya, blok animasi background. Demikian juga ketika dia menerima pesan mulai, maka dia akan menjalankan blok animasi background ya. Demikian juga untuk yang background kedua ya. Background yang kedua ini juga begitu. Jadi kita membuat blok ini bisa digunakan berkali-kali ya. Berkali-kali. Ini kita bikin blok baru, animasi background 2. Background 2 ya di sini ya. Background 2, kemudian ini kita letakkan di sini. Kemudian ketika bendera hijau diklik, maka akan menjalankan animasi background 2 blok ini. Kemudian kejadian ketika menerima mulai akan menjalankan blok ini juga. Nah, begitu. Kemudian kita menuju yang ke ini, rintangan ya, ke yang rintangan. Rintangan ini kan kalau ketika aku mulai sebagai clone kan enggak ya di sini ya. Ya dia mulai sebagai clone saja. Di sini kan ini pada saat membuat clone-nya. Jadi yang perlu kita bukan gandakan ya, tapi kita buat bloknya itu adalah ini. Kita buat blok baru apa? Misalkan membuat rintangan gitu ya, membuat rintangan. Kita klik OK, kemudian ini kita letakkan di situ. Nah, pada saat bendera hijau diklik ya, maka jalankan membuat rintangan. Begitu juga ketika menerima pesan mulai ya, berarti mulai untuk membuat rintangan juga ya. Blok di sini membuat rintangan ya, seperti ini ya. Kemudian untuk yang lantai atap dan lantai atap 2 tidak ya, dia tetap beranimasi terus ya di sini pada saat game over ya, jadi tidak terpengaruh. Kemudian untuk yang game overnya ini ketika menerima ini ya, ketika menerima mulai, maka game overnya disembunyikan ya, sembunyikan tampilan, kemudian di sini sembunyikan. Demikian juga untuk yang bintangnya di sini. Kalau bintangnya di sini berarti mulai dibuat ya, mulai dibuat itu berarti yang ini ya. Ini kita pisah, kemudian kita buat ini blok baru namanya membuat bintang
Nah, membuat bintang, oke. Kemudian ini kita masukkan ke sini. Ketika diklik maka membuat bintang. Ketika menerima mulai maka membuat bintang, ya. Ya, gini kan lebih praktis daripada kita membuat blok program yang sudah panjang ini 2 kali ya. Di sini kalau seperti ini lebih praktis. Kemudian yang game over tadi kan sudah ya, sembunyikan. Bonus ini tidak, papannya disembunyikan ya, papannya disembunyikan. Ketika menerima mulai maka sembunyikan papannya. Tampilan di sini sembunyikan, ya. Demikian juga untuk yang medali. Yang medali ini ketika menerima pesan mulai maka sembunyikan. Ya, sembunyikan semua ya. Yang untuk tampil di sini ya, game over, kemudian papannya ini, kemudian medalinya, demikian juga tombolnya ya. Ketika dia menerima pesan dari dirinya sendiri ya, menerima pesan mulai maka sembunyikan. Nah, seperti itu ya. Coba sekarang kita maximize, kemudian kita jalankan ya. Kita jalankan. Kalau di sini game over, nah ini restart. Nah, seperti ini. Oke. Ini sudah ya. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Video yang membahas tentang bagaimana menampilkan perolehan medali dan tombol restart. Silahkan klik like jika video ini bermanfaat dan Anda suka. Bagikan video ini ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga merasakan manfaatnya. Jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.